Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Quest Wise. Kali ini dunia pendidikan di negara kita tercoreng lagi, berduka lagi, dan para guru serta tenaga-tenaga pendidik, tenaga-tenaga pendidikan itu bergejolak. Sementara di Aceh, di Malang dan sebagainya terjadi banjir, longsor, di Jakarta rob. Nah, sementara ini di Kendari ada peristiwa yang sangat-sangat memilukan, terutama bagi kalangan pendidikan. Ini sangat menyakitkan hati. Dan ini adalah suatu presiden yang jelek, yang buruk bagi pendidikan di Indonesia. Di Kendari ada salah seorang guru SD yang dipenjara 5 tahun, denda 1 miliar, subsidiar 3 bulan. Jadi tadi saya sudah nyatakan bahwa ini putusan Solim. Selama saya bersidang, baru kali ini saya dengar putusan cuma berdasarkan daripada satu keterangan saksi, yaitu saksi korban yang tidak disumpah. Semua saksi yang kita hadirkan tidak dipertimbangkan, termasuk saksi guru yang melihat bahwa Pak Mansur tidak melakukan pelecehan. Yang melihat Pak Mansur cuma memegang kepalanya saja karena pada saat itu demam. Jadi ini saya katakan tadi putusan Solim, sehingga tidak perlu waktu lama, kami langsung menyatakan banding. Ya. Selanjutnya kami akan meminta kepada pengadilan tinggi agar memeriksa kembali perkara ini dan membuka ruang. Kami akan menghadirkan kembali saksi yang kemarin sempat diintimidasi, tidak bisa memberikan keterangan supaya mereka diperiksa kembali. Kami juga akan melaporkan jaksa termasuk majelis hakim yang memutus perkara hari ini tidak sesuai dengan standar pembuktian. Kami akan melaporkan ke Mahkamah Agung. Jadi perjuangan belum selesai. Ini pengadilan dunia, kita pahami saja. Tetap ruang perjuangan Pak Mansur, kita akan bersama-sama untuk mencari kebenaran. Insya Allah, kebenaran pasti akan selalu menemukan jalannya. Guru ini dipenjara, diponis penjara 5 tahun dan denda 1 miliar itu karena sebuah kejadian di mana SD itu mengadakan upacara rutin, kemudian siswa didiknya, ada satu siswa didiknya yang ada di kelas, dia tidak ikut upacara. Kemudian Pak Mansur ini mendatangi, menanya, alasannya nggak ikut upacara karena sakit. Sehingga dia memastikan, Pak Mansur memastikan dengan memegang jidat siswa itu, panas atau tidak. Nah, gara-gara itu dilaporkan oleh siswa dan orang tuanya mestinya dengan tuduhan pelecehan seksual. Akhirnya dengan berbagai macam cara, dengan waktu yang panjang, akhirnya ada keputusan inkrah di pengadilan, yaitu guru tersebut, Pak Mansur, itu diponis 5 tahun, denda 1 miliar, subsidiar 3 bulan. Guru bergejolak. Kenapa? Saksi, hakim itu hanya mempertimbangkan saksi korban, si anak itu tanpa sumpah. Sedangkan dari pihak sekolah, pihak Pak Mansur itu ada saksi yang melihat langsung. Jadi ada tukang kebun lah, bagian bersih-bersih sekolah itu memberi kesaksian. Nanti ada di video di belakang, lihat terus sampai belakang ya, jangan sampai dipotong biar tahu persis. Memberi kesaksian. Pak, anak murid tidak masuk berbaris. Nah, dia bilang, masuk siapa? Sudah saya tidak tahu. Dia masuk di Pak Mansur, kenapa tidak berbaris? Sudah saya sakit. Ini ada meja, kursi, Ariona duduk, apa meja, Pak Mansur di sini. Ya.
Nah, terus dia bilang, betul kau sakit? Dia bilang, iya. Masih begini nih. Habis itu dia kembali. Kembali, saya masih banyak di situ sampai belum saya keluar situ pas saya masih turun ikut. Pak Guru keluar, lihat itu tanamannya. Akhirnya, kalau seperti ini caranya, pendidikan kita tidak akan pernah maju. Guru melakukan sesuatu akhirnya takut kalau di penjara. Akhirnya dia hanya sekedar mengajar, menggugurkan kewajiban karena dia dibayar negara, mengajar, menyampaikan materi, siswa jelas atau enggak, siswa ngerti atau enggak, itu bukan urusan guru. Karena kalau dia akan memaksakan siswa itu ngerti apa yang disampaikan guru, bisa-bisa guru di penjara. Makanya sekarang banyak guru yang tidak berkualitas. Sebetulnya bukannya tidak berkualitas, tetapi memang ketakutan, sehingga dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dan sistem pendidikan sekarang pun itu sangat membuka peluang siswa untuk tidak belajar, menjadikan siswa kemampuannya di bawah rata-rata. Sekolah tidak boleh tidak menaikkan siswa. Sekolah tidak boleh tidak meluluskan siswa. Jadi sangat-sangat buruk sistem pendidikan di negara kita. Dan sebetulnya Pak Prabowo sudah dalam pidatonya di hari guru atau hari PGRI itu sudah mengatakan, kalau anakmu dimarahi guru berarti anakmu yang nakal. Kalau ada yang macam-macam, biarpun anak jenderal berhadapan dan saya, itu statementnya Pak Prabowo. Tapi ada saja wali murid yang selalu menyudutkan guru, Kalau anak Anda tidak boleh dimarahi guru, anak Anda tidak boleh diluruskan guru, anak Anda tidak boleh ditegur oleh guru, silakan sekolah, bikin sekolah sendiri, bikin rapot sendiri, bikin ijazah sendiri. Masalah laku atau tidak, itu urusan Anda sendiri. Semoga pemerintah, Menteri Pendidikan, dan instansi terkait bisa merubah sistem pendidikan ini lebih baik, bisa memperjuangkan guru, melindungi guru dari kriminalitas wali murid yang seperti itu. Wassalam.